Hai semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian di bulan Mei 2020. Kali ini aku akan bikin di dalam satu video, jadi nanti kita akan langsung lanjut di video yang sama untuk relationship-nya. Readingan ini adalah readingan general, jadi sekali lagi dan akan selalu aku ingetin bahwa readingan ini general, bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik energinya bila menyangkut orang lain, bisa vice versa. Jangan paksakan readingan kalau tidak sesuai, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan terima kasih sekali lagi dan selalu aku ucapkan untuk kalian yang sudah dan mensupport channel ini. Terima kasih banyak atas semua supportnya, atas semua kebaikannya, atas semua like, share, dan subscribe-nya. Kita ketemu nanti di readingan kalian masing-masing. Oke, Aries, Sun, Moon, Rising, ini adalah readingan general untuk kalian. Oke, kita punya the bottom of the deck-nya ya, Four of Pentacles. Terus kita punya Five of Pentacles, ada Hermit, ada Nine of Pentacles. Di tengah-tengahnya kita punya Karma, atau dalam tradisional tarotnya ini adalah Judgment. Faktor luarnya kita punya King of Pentacles dalam keadaan terbalik, the Wheel of the Year atau Wheel of Fortune, obstacle-nya ya, dan Shadow Side atau Devil card sebagai suggestion-nya. Ini aku ngelihat ada sesuatu yang membuat kalian stuck gitu ya. Sesuatu yang kalian susah untuk lepasin, sesuatu yang kalian susah untuk maafkan, sesuatu yang kalian susah untuk bisa lupain dan let go gitu ya, ikhlasin, tulusin. Dan kalian melihat ada hal-hal yang membuat kalian menjalani satu kesulitan di dalam hidup kalian. Ini bisa mengenai masalah finansial, bisa mengenai hubungan ya, hubungan juga dengan percintaan bisa, ataupun hubungan dengan orang tua atau teman. Tapi yang aku lihat di sini ada satu masa sulit yang baru saja kalian lewati. Dan ini membuat kalian banyak berpikir, banyak introspeksi diri, banyak merenung gitu ya. Yang aku lihat di sini di bulan Mei ini, Aries, kamu banyak introspeksi, banyak melihat ke belakang, banyak ngurutin gitu ya, apa-apa saja yang terjadi, terutama dengan masa-masa sulit yang kalian hadapi. Dan kalian mungkin melihat ada beberapa hal yang masih susah untuk gue terima, masih susah untuk gue ikhlasin, masih susah untuk gue bisa let go gitu. Dan ini membuat kalian susah untuk move on. Ini ini membuat kalian mungkin terbentur dengan hal yang sama, masalah yang sama, ketemu dengan orang yang sama. Karena ada hal-hal yang sebenarnya hadir ke dalam hidup kalian ataupun yang terjadi dalam hidup kalian untuk mengajarkan kalian sesuatu. Tetapi dikarenakan hal ini mungkin membuat kalian sulit atau membuat satu masalah yang besar dalam hidup kalian, kalian agak susah untuk menerima gitu ya. Susah untuk mengikhlaskan hal tersebut. Bisa jadi kalian kehilangan seseorang gitu ya, atau ditinggalin seseorang, atau dikhianatin oleh seseorang. Dan kalian merasa bahwa hidup gue setelah dia begituin gue jadi hancur lebur, gue jadi begini, gue jadi begitu. Tetapi hal ini hanya membuat kalian stuck dan jalan di tempat untuk beberapa dari kalian Aries gitu ya.
Dan akhirnya kalian bertemu dengan orang semacam itu dan semacam itu dan semacam itu lagi. Dan yang aku lihat di sini ada sesuatu yang berjalan di luar rencana kalian. Dan ini banyak mengajarkan, kayak banyak, mungkin bahasanya ya agak kasar gitu ya, banyak nampar kalian gitu loh di dalam kejadian atau situasi yang saat ini terjadi gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin kalian harus belajar dan harus terima gitu loh, bahwa mungkin itu adalah salah kalian ataupun itu adalah salah orang dan gue harus memaafkan dia. Karena di saat kamu tidak bisa memaafkan seseorang gitu ya, itu bukan kerugian bagi dia, tapi kerugian buat kamu. Karena kamu nggak bisa mendapat ketenangan dan kedamaian itu. Kamu terus membawa satu dendam gitu loh di dalam perasaan kamu. Untuk beberapa Aries ya, ini nggak semuanya, tetapi readingan ini mungkin untuk beberapa yang spesifik sekali. Dan ya ini, kalau kamu tidak melepaskan hal itu, kamu akan selalu ada di dalam bayang-bayang hal itu atau situasi itu atau kesulitan itu atau masalah itu, dan kamu nggak bisa kemana-mana. Hal ini hanya mengganggu pikiranmu, hal ini hanya mengganggu konsentrasimu, hal ini hanya mengganggu perasaan kamu jadi paranoid gitu ya, misalnya ketemu sama orang, oh nanti bakal begitu, dan akhirnya ya apa yang kamu usahakan itu tidak berkembang, kamunya sendiri tidak berkembang. Karena apa? Kamu terpentok gitu loh dengan hal ini yang kamu pendem, yang kamu genggam erat. Ada hal yang harus kamu ikhlaskan. Ada hal yang harus kamu lepaskan. Dengan melepaskan itu ya dengan memaafkan. Dengan memaafkan, dan aku lihat di sini sudah banyak kali ajakan gitu ya, wake up call dari semesta ini untuk ayo dong, bangkit dong. Ayo dong, lupain dong. Ayo dong, ikhlasin dong. Gitu loh. Biar apapun yang orang lakuin di masa lalu, itu adalah orang itu deal sendiri gitu loh, dengan kesalahannya, dengan karmanya, dengan apapun yang dia lakuin. Kamu punya bagianmu, kamu punya porsimu sendiri. Dan kamu sekarang sudah waktunya untuk melepaskan hal itu. Karena apa? Hal itu hanya membebani kamu, hanya bikin kamu gak kemana-mana. Stuck, jalan di tempat. Mungkin ini akan berulang-ulang terus selama kamu tidak bisa memaafkan, selama kamu tidak bisa let go, selama kamu tidak bisa menerima gitu loh, nggak bisa ikhlas. Ini masalah soal mengikhlaskan sesuatu kalau yang aku rasain. Dan sudah saatnya ya kamu men-set up lagi goal kamu. Kamu mengatur lagi rencana, merancang lagi planning kamu. Jangan stuck dengan apa yang sudah terjadi dan sudah lewat. Sudah waktunya kamu melihat ke depan. Jangan terus-terusan ngelihat ke belakang, ya. Syukuri apa yang ada, syukuri apa yang kamu miliki, syukuri apa yang terjadi. Lihat segala sesuatu dari segi yang positif, sehingga kamu bisa belajar dari apapun itu. Karena kalau kamu terus misalnya ya menyalahkan atau mencari sesuatu atau seseorang yang disalahkan, walaupun mungkin mereka yang salah gitu ya, itu nggak akan bawa kamu kemana-mana gitu loh. Apa yang terjadi jadikan pelajaran untuk ke depan yang lebih baik ya. Judgment card, pemulihan, pengampunan. Oke, Aries, ini adalah readingan general untuk kamu. Kita lanjut ke relationship-nya. Oke, Aries, ini adalah readingan untuk kalian love relationship. Aries Sun, Moon, Rising, dan Venus. Empress card. Dalam keadaan terbalik, Death card dalam keadaan terbalik, Magician, Seven of Wands dalam keadaan terbalik, Sun card dalam keadaan terbalik,
Two of Cup dalam keadaan terbalik. Six of Wands. Page of Wands. Page of Cup. Hangman. Bottom of the decknya Ace of Pentacles. Oke, aku lihat di sini kamu mungkin punya banyak ketidakpercayaan ya terhadap hubungan ini, dan mungkin ada hal-hal yang disebabkan oleh pasangan kamu yang membuat kamu ngerasa juga jadi nggak percaya diri, banyak insecurities gitu loh di dalam diri kamu. Dan aku lihat sebenarnya ada sesuatu yang nggak benar gitu di dalam hubungan ini, tetapi kalian berdua masih berusaha mempertahankan hubungan ini, walaupun keduanya yang aku lihat udah nggak sinkron, udah nggak selaras, udah nggak harmonis gitu loh. Hubungan kalian ini udah banyak kerikil-kerikil, bahkan batu batanya gitu ya, yang bikin udah nggak selaras gitu loh berjalannya, udah nggak harmonis berjalannya. Tetapi yang aku lihat ada satu pihak yang selalu mentolerir, satu pihak yang selalu berkompromi, satu pihak yang memang masih ingin mempertahankan hubungan ini. Bisa jadi buat beberapa dari kalian ini ada masalah dengan anak gitu ya, maksudnya kalian mempertahankan ini untuk anak gitu ya. Tapi yang aku lihat juga di sini ada satu orang di dalam hubungan ini tuh yang pintar atau pandai memanipulasi keadaan, perasaan orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi di lain hal gitu ya, orang ini tidak mau melakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan ini atau untuk bisa membuat hubungan ini berjalan dan bisa saling menguntungkan gitu loh, saling membahagiakan satu sama lain. Karena yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu sudah merasa tidak happy sekali gitu loh di dalam hubungan ini. Kamu ngelihat sudah banyak sekali hal yang menyakiti perasaan kamu, merugikan kamu, bahkan yang aku lihat di sini ya. Dan kamu sudah beberapa kali mengorbankan diri kamu, kepentingan kamu, kebahagiaan kamu untuk orang ini. Dan yang aku lihat di sini, kamu sebenarnya sadar bahwa kamu tuh memiliki banyak potensi gitu ya. Kamu sendiri bisa sebenarnya berjalan tanpa orang ini. Dan yang aku lihat juga buat beberapa dari kalian tahu bahwa ada beberapa orang juga yang tertarik dengan kalian gitu ya. Bahwa kalian tidak bersama orang ini pun tidak apa-apa, nggak ada ruginya, gue masih bisa bertahan. Cuman ya dikarenakan orang ini mungkin pandai untuk mengambil hati kamu, pandai untuk memanipulasi kamu gitu ya, bikin kasihan sama dia, ya kamunya jadi susah juga untuk meninggalkan orang ini gitu ya. Buat beberapa dari kalian, ini ada seseorang yang baru datang, yang menawarkan atau berusaha memberikan perhatian kepada salah satu orang di dalam hubungan ini. Dan mungkin masih omong-omongan gitu ya, masih komunikasi saja, belum jauh. Tetapi kalian sudah punya rasa gitu loh, bahwa hal ini nggak cuma sekali terjadi. Dan yang aku lihat, kalian itu udah capek untuk menunggu orang ini untuk berubah, capek untuk menjadi korban, victim di dalam hubungan ini, capek untuk ya mempertahankan hubungan yang gak kemana-mana dan hanya bikin kalian sedih gitu ya. Karena perilaku mereka, apa yang mereka lakuin, itu membuat seperti kalian tuh ngerasa gak dihargain,
ngerasa nggak dihormatin. Dan yang aku lihat di sini ya, mereka itu seperti tidak memberikan kasih sayang atau perhatian yang kalian butuhkan. Dan kalian mungkin ngelihat mereka lebih perhatian sama orang lain daripada diri kalian. Mungkin mereka memuji-muji orang lain gitu ya di depan kalian, sehingga itu membuat kalian ngerasa jadi kehilangan percaya diri, jadi juga membanding-bandingkan kamu dengan orang lain dan merasa banyak sekali kekurangan yang kalian punya. Dan orang ini membuat kalian tuh kayak fokus kepada hal-hal yang bikin kalian ngerasa nggak nyaman gitu ya, entah fisik lah, entah kebisaan kalian lah, entah penampilan dan macam-macam gitu loh. Hal-hal yang membuat kalian jadi nggak percaya diri, jadi banyak ketidaknyamanan dengan apa yang kalian miliki di dalam diri kalian. Dan yang aku lihat di sini, kalian mungkin terjebak untuk beberapa saat gitu loh dengan semua perasaan-perasaan akibat dari perlakuan mereka ataupun perbuatan juga kata-kata mereka. Tetapi akhirnya yang aku lihat di sini ceritanya, kamu akhirnya sadar bahwa hal itu dilakukan sama orang itu untuk membuat kalian terus-menerus memaklumi mereka, terus-menerus bisa menerima mereka, terus-menerus nyantel sama mereka dan memberikan apa yang mereka minta dari kalian. Cuman kalian akhirnya sadar bahwa mereka bikin itu hanya untuk tujuan yang menguntungkan mereka, tapi tidak menguntungkan kamu dan membuat kamu happy. Dan kamu mungkin akhirnya ngelihat gitu ya, di dalam situasi yang sekarang kamu punya banyak waktu untuk berpikir dan berpikir sendiri mungkin ya, dan akhirnya kamu melihat gue punya banyak potensi kok, gue bisa jadi apapun yang gue mau kok gitu ya. Dan bisa jadi ada seseorang yang mengencourage kamu untuk itu, untuk melihat hal-hal potensi yang ada di dalam diri kamu, dan kamu ngelihat bahwa gue tuh sebenarnya punya banyak kelebihan. Gue sebenarnya nggak patut untuk dibanding-bandingin sama orang lain karena gue punya kelebihan sendiri, orang lain punya kelebihan sendiri. Dan kamu mulai mengerti bahwa perasaan-perasaan kamu sebelumnya yang bikin kamu nggak punya percaya diri itu disebabkan oleh orang ini hanya untuk membuat kamu jadi nggak punya percaya diri gitu ya, dan akhirnya nurut aja apa yang mereka pengenin. Cuman aku lihat di sini dengan adanya kesadaran kayak kamu mungkin disadarkan atau mendapatkan satu clarity gitu ya, tersadar bahwa gue bisa kok, gue punya kok banyak kelebihan, gue kuat kok, gue bisa ngelakuin banyak hal, dan gue punya kebiasaan macam-macam. Aku mungkin dan buat kalian, beberapa dari kalian Aries yang aku lihat di sini, ada seseorang yang mengencourage kamu untuk itu, ya. Mungkin belum terlalu jauh, atau mungkin dari kata-kata mereka atau dari cara mereka memandang kamu ya. Yang aku lihat di sini ada orang yang memberikan perhatian sama kamu, dan mungkin dari kata-kata mereka menyadarkan bahwa kamu tuh banyak hal kok yang bisa membuat kamu yang membuat kamu tuh mempesona gitu loh, yang membuat kamu tuh menarik, dan itu membuat percaya diri kamu bangkit lagi yang aku lihat di sini. Dan kamu mau keluar nih, kamu mau keluar dari apapun itu yang menjerat kamu gitu ya. Kamu nggak mau jadi korban lagi dalam hubungan ini, kamu nggak mau menunggu lagi, kamu tidak mau membiarkan orang itu mengambil keuntungan dari diri kamu ataupun membuat diri kamu merasa tersiksa gitu ya. Kamu pengen keluar dari segala hal yang menyakiti dirimu. Bila hubungan ini menyakiti kamu, yang aku lihat di sini dari proses ini, di kartu ini, cerita ini, kamu akan melepaskan diri. Kamu pengen melepaskan diri, kamu pengen bahagia lagi. Dan mungkin sebelumnya kamu sudah minta untuk selesai gitu ya, untuk udahan aja. Cuman banyak hal yang membuat kamu tuh jadi
takut lagi, nggak percaya lagi, nggak percaya diri lagi gitu ya. Dan bisa jadi hal-hal ini yang membuat kamu ya udahlah terusin lagi, ya udahlah coba lagi, ya udahlah usaha lagi gitu. Cuman kamu ngelihat bahwa kok kayaknya abis ini gue sendiri yang usaha gitu loh. Gue nggak ngelihat ada pihak lain yang berusaha di dalam hubungan ini gitu loh kecuali gue. Dan gue cuma jadi korban aja. Nah itu yang membuat kamu punya pertimbangan-pertimbangan kayaknya gue udah mau lepas aja. Gue udah nggak mau lagi jadi victim di dalam hubungan ini. Oke, Aries, ini adalah readingan untuk kalian. Aries, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Namaste.